Karena itu aja terus dulaknya lah. Nah, Faqala al-musannif rahimahullah li Syekh Ibnu Athaillah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, kalau yang tadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, sekarang kita memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang ini disebut sebenarnya ruh kita sudah mengenalnya, memahami. Tapi kenapa kita perlu memahami? Karena kita berada di ruang alam ajsad atau alam jasad. Yalah, alam jasad ini perlu dompengan, dipancing dengan ilmu luar masuk ke dalam sini, akal kita yang bekerja memahami yang masuk ini, nanti terpancar dia dengan akal itu masuk, dia terkonek, dia menjadi satu, menjadi rumpun namanya ilmu, sampai masuk kepada pengertian demi pengertian sampai menjadi irfan nantinya. Irfan itu ya ma'rifatullah. Nah, karena itu tidak semua yang kita dengar bisa kita tangkap, ya lah, karena akal kita, ruh kita memilih sendiri mana yang bisa ditangkapnya. Karena ruh kita ini masing-masing ada yang sudah terbuka anunya kemampuannya sampai kepada otak sinarnya tarang, ada yang lambat. Mempina bubungol mempina pembaba, ada pengbungol pembaba bahasa Banjar. Pembaba itu apa? Lambat masuklah. Nah, berarti ruhnya itu kurang mencahayai akalnya. Wala khilaf, tidak ada khilaf bainar rusuli fit tauhid, di antara para rasul itu tentang tauhid itu apa. Jadi para rasul itu dari zaman Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad tidak ada berbeda. Apa yang tidak berbeda? Tauhidnya. Adam la ilaha illallah, Nuh Sid la ilaha illallah, Nabi Sid la ilaha illallah, Nabi Yunus la ilaha illallah juga, Nabi Ibrahim la ilaha illallah, Nabi Isa la ilaha illallah, sampai kepada Nabi Muhammad la ilaha illallah. Jadi ketika kita menyebut nama kalimat la ilaha illallah, kalimat yang kita baca itu sudah dibaca orang penghulu kita, penghulu jasad kita, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Berarti tuha benar nih anunya nih, kalimatnya nih, paham lah yang tuha benar kalimat nih. Nah, itu tuha kalau dari zaman Nabi Adam. Sebenarnya lebih tuha kalimat la ilaha illallah ini lagi dari alam semesta ini. Kalau kita tadi belajar ilmu Nur Muhammad asal kejadian, karena si Nur Muhammad ini selalu mengucap kalimat la ilaha illallah, ya lah. Nah, cuma kita berbicara alam jasad seolah-olah la ilaha illallah itu hanya sampai pada mulai Adam alaihissalam. Nah, yang berbeda itu apa? Waqtilapuhu, yang berbeda itu adalah syariahnya. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Tiap-tiap sesuatu kami jadikan minkum, di antara kalian itu syir'atan wa minhaja, adanya syariat, wa minhaja, dan metode memahami syariat itu. Nah, itu. Maka di dalam syariat itu ada diajarkan beberapa persoalan, ialah minal azabil adna fil hal wa minal azabil akbar fi akibatil mal. Di dalam syariat itu selalu dari Adam sampai sekarang ini rupanya sama juga pelajarannya, apa pulang nang syariatnya tuh ada sama. Kalau tauhidnya pasti sama, ada pulang nang lain selain tauhid, yaitu ajaran tentang adanya siksa akhirat dan adanya surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya siksa itu siksa dunia, ada siksa akhirat. Siksa dunia ada juga, ada siksa akhirat. Siksa dunia itu enggak Pak? Kawai membaca kalau lah. Siksa dunia itu contohnya orang-orang kafir yang mereka tidak pernah bisa
untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu siksa sebenarnya bagi mereka. Itu berarti Allah merojong keadaan dan kehidupan mereka. Wa ala nutki biha bunyal Islam, maka atas pengajaran itu ada tata cara tutur kata di dalamnya yang ditegakkannya di dalamnya Islam. Wa ala qawaidu wa ala qawaidiha, di dalamnya ada kaidah tentang agama. Kita ini ada kaidah agama lah. Kaidah agama, kaidah itu kaidah itu sesuatu, misalnya kaidah Tuhan itu wujud, qidam, baqa, kaidah itu tauhid namanya. Kaidah tentang keyakinan bahwa hari akhirat itu pasti ada, ya kan? Berkeyakinan kita bahwa hari akhirat itu ada. Yang dikena istilahnya rukun Islam yang 6. Rukun Islam yang 6. Nah, jadi itu. Nah, selama ini orang memahami syariah itu yang johir. Maka dengan belajar seperti yang maksud tadi itu, tujuannya apa? Belajar ma'rifatullah itu memahami syariah dari dalam.